Oke kawan-kawan, kita ada di Kota Gede menemui Pak Edi. Nanti kita akan tanya-tanya mengenai dunia pohon mentaos. Barangkali perkenalan dulu nama lengkap dan alamat sini lengkapnya. Nama saya Edi Prasetyo, alamat Jalan Karanglo 66, Purbayan, Kota Gede. Kalau profesi sehari-hari apa Pak? Ya? Profesi sehari-hari saya perajin perak, Perajin perak. tapi Kenapa akhir bermain juga dengan pohon mentaos sih? Jadi ceritanya bagaimana? ya dari kerajinan perak kita sering diundang, sering dilibatkan dalam paket-paket wisata, sehingga kami sempat juga punya sertifikat guide untuk guide lokal Kota Gede dan Yogyakarta. Kemudian kami sering juga aktif di namanya Forum Joglo, di mana Forum Joglo itu banyak berkonsentrasi pemerhati pada cagar budaya, bangunan serta vegetasi. Kebetulan di Kota Gede ini kan vegetasi yang paling awal itu kan alas mentau atau pohon mentau, atau dalam bahasa Latinnya Brigittia javanica. Namun akhir-akhir ini yang populer adalah Brigittia religiosa. Itu banyak orang menyebutnya sebagai dengan nama anting putri. Banyak sekali ditemui di media sosial yang banyak orang mencari dan membuat bonsai dari Brigittia religiosa. Mungkin untuk mendapatkan Brigittia javanica itu tidak mudah, karena di Kota Gede sendiri yang notabene yang dulunya alas atau hutan mentau, sekarang ini hanya bisa ditemukan satu berada di makam Raja-Raja Mataram Kota Gede. Kemudian ada di kampung alun-alun satu pohon juga, dan di kampung sebelah Purbayan ini namanya termasuk Purbayan juga, cuman beda RT ya, itu juga ada satu batang juga, satu pohon juga. Nah, saya berusaha untuk mengembangkan. Saya mengambil biji dari makam raja-raja itu untuk saya kembangkan. Waktu itu satu buah bisa menghasilkan 40 pohon. Kemudian saya coba saya besarkan, beberapa kita sumbangkan, dan ini sekarang mulai ada yang kita bikin di pot, ada juga yang ditanam di kebun. Mudah-mudahan nanti bisa menghasilkan buah dan bisa mengembangkan lagi, karena pohon ini dicangkok pun nggak bisa, di stek pun juga nggak bisa. Satu-satunya cara biji. Satu-satunya cara biji. Tapi saya mencoba sekarang, saya coba untuk cangkok air, kelihatannya bisa jadi, bisa mulai ada yang keluar akar. Kalau berbicara sejarah Pak, apakah zaman alas mentau itu benar-benar di alas mentau banyak pohonnya gitu, atau gimana? Oh iya. Kalau dari basis sejarah ya. Nah, menurut sejarah itu Kota Gede adalah hutan mentau yang merupakan hadiah dari Sultan Hadiwijoyo kepada waktu itu namanya Sutowijoyo atau Panembahan Senopati, bergelar Panembahan Senopati ketika menjadi raja. Jadi hutan yang benar-benar isinya hutan mentau, pohon mentau yang harus dibersihkan, kemudian dibikin kerajaan Mataram. Dia sampai sekarang, artinya bisa ada Keraton Solo dan Yogyakarta itu cikal bakalnya dari Kota Gede, yang namanya Mataram Islam Kota Gede. Kalau kemudian sekarang tinggal ada 3 pohon yang besar, kira-kira itu kenapa bisa tinggal dikit itu? Apa karena ditebang atau bagaimana itu? Ya, mungkin orang belum tahu manfaat pohon mentau, sehingga
banyak sekali orang menebang dan tidak pernah konservasi ya. konservasi atau mengembangkan. Dan memang bijinya juga sulit, tidak selalu ada dalam jumlah banyak. Jadi itu kesulitannya mungkin di situ, kepunahannya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya beberapa mentau yang dari Ponorogo ya, yang diambil oleh Dinas Kebudayaan Yogyakarta, ditanam di sebelah pasar itu ada 5 apa ya. Tapi ternyata beda setelah kita cek. Jenisnya beda ya. Beda, tidak seperti yang dari Kota Gede. Iya, daunnya tidak berbludru. Tidak berbludru. Iya. Kalau yang dari Kota Gede berbludru. Kalau bicara manfaat Pak, barangkali juga ini sebagai edukasi untuk masyarakat, sebenarnya fungsi pohon mentau itu untuk apa saja sih mungkin? Nah ini kita selama ini memang mencari fungsi atau manfaat pohon mentau, karena pohon mentau ini kan unik dan sebenarnya sekarang udah langka ya. Jadi orang belum sempat memanfaatkan untuk apa. Tapi beberapa artikel terakhir bisa untuk pengobatan leukemia. Tapi saya belum tahu persis, hanya mungkin bisa informasi di Google itu ada. Kemudian selain itu hanya untuk hiasan, sama mungkin bunganya ya wangi juga. Bunganya wangi. Mungkin juga bisa untuk itu kan tanaman liar yang sebenarnya sekarang akhir-akhir ini banyak dicari populer untuk bonsai, populer lagi, walaupun bentuknya lain ya, jenisnya lain, yaitu anting putri atau Frigitia religiosa. Itu lagi populer, banyak dicari karena untuk itu materi bonsai sangat bagus dan harganya cukup lumayan tinggi. Nah, mudah-mudahan Frigitia religiosa ini juga bisa kan mudah dikembangkan. Lebih mudah itu ya dari lebih mudah itu. Oke. Dari bijinya juga kalau dari biji bisa, dari cangkok bisa. Malah bisa. Iya. Tapi nggak tahu kenapa yang asli Frigitia javanica susah belum bisa di. Sampai saat ini tidak ada misalnya penelitian lebih lanjut mengenai cara mengembangkan mentau atau gimana gitu Pak? Beberapa kali saya ditemui oleh mahasiswi dari Fakultas Kehutanan UGM. Mereka hanya meneliti terus kemudian mendata saja. Itu beberapa kali, 2 kali. Tapi mereka juga nggak menjelaskan apa misi, apakah mau mengembangkan atau bagaimana, baru pendataan saja. Berarti kalau kita mau misalnya mau pengembangan menanam lah, itu cukup sulit ya menemukan yang mentau asli. Cukup sulit. Agak repot. Tapi mudah-mudahan punya saya nanti bisa menghasilkan bunga dan bisa dikembangkan. Dan kalau yang lain bisa misalnya ketemu populasi atau apa nanti. Kalau yang di makam itu atau yang sudah tumbuh besar itu Pak, kalau mau ngambil tukul bijinya itu setiap setahun sekali atau bagaimana Pak? Kalau menurut informasinya, selain jumlah yang sedikit mungkin ada siklusnya lah, pas berbunga. Itu biasanya di musim kemarau. Jadi musim kemarau awal itu dia akan berbunga. Kemudian pada waktu musim kemarau mau penghujan itu bijinya akan jatuh. Sudah mengering kemudian jatuh. Dari yang saya amati itu satu biji. Sebelum itu dari satu biji itu di dalamnya ada beberapa biji atau bagaimana satu buah. Pak jenengan tadi bilang ada satu tapi satu buah itu bisa 40. Oh gitu. Jadi dalamnya ada biji kecil-kecil. Biji kecil-kecil. Bijinya seperti kertas itu loh. Tipis-tipis. Oh iya. Baru tahu, berarti di dalamnya itu memang bisa ngembang sendiri gitu. Ngembang sendiri. Tapi harus kira satu biji satu tanaman itu kan repot. Oh enggak, bisa kok. Mungkin kalau nanti kebetulan pas kita ke makam belum tentu pas berbuah kebetulan. Nah, itu belum tentu juga setiap kemarau ada buahnya gitu. Iya, atau mungkin sudah
jatuh udah kesapu Oke. gitu. Dan orang nggak tahu ya. Nggak tahu. Orang Tapi lain. beberapa abdi dalam sudah Sudah. mengembangkan juga. Mantap. Saya pernah lihat mereka punya, dan mereka kadang-kadang boleh dibeli. Oh gitu. Nah, biasanya di bawah itu ada 2 atau 3 pohon yang dipot terus dibeli. Sudah Jadi- tukul nggih Ini istilahnya. sudah jadi souvenir. Jadi souvenir. Oke, kalau mungkin ditinjau dari aspek, karena tadi Pak Edi kan juga guide wisata ya. Ya, Apakah kemudian para wisatawan itu ya kadang-kala menanyakan tentang pohon mentau ini atau tidak, atau Pak Edi sendiri yang punya apa ya, Inisiasi, ya. kentek ya untuk Ya. mengenalkan, karena kan Ya. ini ciri khas ya ini. betul. Ya biasanya mereka yang yang hadir untuk wisata di Kota Kediri dan sekitarnya, kawasan cagar budaya Kota Kediri, mereka banyak menanyakan asal usul juga. Asal-usul, Dan iya. di situ kan juga ada Jalan Mentawak Raya. Oh, iya. Ini apa? Gitu. Jalan Mentawak. Yaitu pohon mentawak yang memang dulu berkonon sebuah hutan yang begitu lebat, yang isinya penuh dengan pohon mentawak. Saya bilang begitu. Terus kemudian mereka menanya seperti apa ya kita bawa ke makam itu. Satu-satunya di sana. Di Jalan Mentawak Raya tidak ada pohon mentawak. Tidak ada jalan, tidak ada pohon mentawaknya. Makanya nanti mau saya sumbang. Oke. Saya Mantap ini. tandur di sana. Karena kan Jalan Raya Mentawak. Ya. Coba saya nanti. Padahal itu terkenal dari dulu loh, Jalan Wah, Mentawak dari itu, dulu. jalannya itu Betul. di radio itu sering Radio. disebut itu. Iya, PTDI Jalan Tahu, Mentawak ya. Raya, Oke. top gitu. Saya dulu Tapi- penasaran ada mentawaknya. Pokoknya kalau nggak ada. Iya. Kalau bicara pohon mentawak dalam konteks konservasi, Pak Edi sudah berapa tahun terjun di konservasi pohon mentawak? Saya ini ngopeni ini pun juga cukup lama sebenarnya, sekitar 2 tahun. 2 tahun terakhir 2 ini. Ya. tahun. Ini fokus Nah, untuk pohonnya pengembangan. itu masih sekian, belum naik. Ya. Ya. Tapi mudah-mudahan nanti saya makin sayang dengan pohon ini. Kemudian saya ini sudah kerjasama dengan PT BES PT untuk BES. itu dia support ke pupuknya. Oke. Mudah-mudahan pupuknya itu kan bikin cepat tumbuh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lah untuk konservasi tanaman itu. Kalau untuk pengembangannya sendiri sebenarnya lebih mudah pakai treatment apa Pak? Di pupuk atau di alam terbuka atau bagaimana sih? Iya, sebenarnya kalau ini diliarkan tuh cepat besar. Sebenarnya tidak perlu treatment khusus ya sebenarnya. ketika- Ya, tidak perlu treatment khusus, hanya pada waktu masih kecil harus kita pakai pupuk yang tepat. Ada ini hamanya juga. Oh gitu. Hamanya itu Yang putih-putih itu. menyerang tadi, yang putih-putih daun di baliknya itu. Kayak kupu-kupu itu ya. Oh, ada ngomong. Tapi umum kan ya itu maksud saya Umum sih. hampir semua. Hampir Ulat semua. ada nggak Pak? Ulat. Ulat Lama, enggak, ulat enggak. Hanya itu putih-putih ini. Mas. Kalau selama 2 tahun terakhir, kalau bicara misalnya karena tadi kan ceritanya sudah pernah dapat buahnya terus sempat dikembangkan sendiri. Ya. Kira-kira Pak Edi sudah nyebar ke daerah mana aja mungkin? Oh. Kalau nggak salah Dinas Kebudayaan Bantul nanam ya katanya. Kalau nggak Iya, salah Pak. Iya, betul. Pak Nugroho sempat menyampaikan. Ya, jadi pernah juga ketemu kan waktu itu, dari ada yang sudah dibawa ke Bantul. Kemudian ini di rumah makan atau destinasi wisata Lumbung Mataram. Itu Lumbung juga ada Mataram. juga. Kemudian sepertinya Dinas Pertanian Kota juga, karena sudah mulai mengembangkan juga. Terus beberapa teman yang punya rumah pitulungan itu juga ngambil bibit dari sini. Kemudian dari ketua kampung wisata Rejo Winangun ngambil sini, malah beli. Pohon mentawak Namanya tadi apa? Frikitia javanica. Frikitia javanica. Frikitia javanica. Ini yang tidak populer atau gimana? Ini yang asli Kota Gede. Oh, yang asli Kota Gede yang ini. Yang dinamakan alas mentawak itu ya ini. Oke. Ini ya. Frikitia javanica.
Kalau yang pakai V. yang populer tadi Pak? Yang populer sekarang itu namanya Rickettsia religiosa atau disebut anting putri. Anting putri. Ya, Ada contohnya? ada contohnya. Sebentar, saya ambilkan. Anting putri. Anting putri. Itu di kalangan bonsainer ya? Ya, bonsainer. Bonsainer. Tahu. Sama, tapi yang ini variegata, ada daunnya putih-putih ini, asli putihnya. Kalau yang ini hijau biasa. Nah, ini yang banyak dikembangkan untuk bonsai dan materi bonsai. Kan cangkok air, jadi akarnya masuk ya, sudah keluar di dalam botol ini itu. keluar nih cepat banget. Dibelah gitu ya berarti? Dibelah aja. Tapi itu tidak mempengaruhi pertumbuhan apa pohonnya ya kalau dibelah? Ya nggak apa-apa, yang penting bisa dikembangkan dulu. Nanti dipindahkan bisa di. Ya, oh gitu nggak dipotong. Ini juga ini kecil ini. Oh ini masih kecil, itu mentas ya? Itu? Iya mentas nih. Yang asli Pak? Asli dia asli. Masih kecil. Padahal ini anu ya apa? Majalahnya namanya ya Mental. ya. Kita baru menelusuri sejarah ini. Oh, benar. Satu anu ya, profil ya. Iya. Ini juga ini. Wah. Nih Mas, Kembar ini asli ini. Mas. asli ini. Coba difoto dari sini. Wah, itu yang Elek lah, nek elek ganti gram. buat ini. Dibawa ke sana berarti. Tuh. Masih kecil. Ini usia berapa hari Pak? Berapa bulan? Segini itu berapa tahun usianya ini? Ini bulan paling Sekitar 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan ini kira-kira Cukup cepat juga ya sebenarnya ya. iya. Ya kalau pohon biasa lebih gede lagi. Iya. Kalau di alam terbuka bisa langsung gede. Iya. Jadi jeruk kinggit ini kan tuanya hampir sama dengan Cerita. keraton ya. Ceritanya ya. Iya ceritanya, karena setiap kerajaan pasti punya jeruk kinggit. Ini jeruk kinggitnya ini. Di sana ada. Itu banyak juga. Sudah mawah itu malah. Iya. Oh dibuang. Jatuh malah jatuh. Oke. Ini jeruk kinggit. Ini saya bikin bonsai karena tak kasih air bawah kayak di ini ya. Ada rongganya Sapi itu. Itu di gelonggong. Oh di gelonggong ya. Ada rongganya ya. Iya ada airnya kan biar ini banyak mas jeruk kinggit. Nah, Jeruk kinggit ini obat batuk ini. obat batuk. Kalau secara cerita sejarah berarti anu ya apa seusia dengan mental itu ya. Iya saya pikir betul. Saya dengan mental. Dan ada ciri khas untuk kerajaan-kerajaan di sini Mataram. Semua kerajaan, keraton itu mesti tanamannya ada. Termasuk keraton Yogyakarta. Itu gede sekarang. Iya. Padahal mental ini paling sulit dibikin apa ya?
dibikin besar tuh sulit. Mentau ini. Problemnya apa sebenarnya kalau mungkin Pak Edi mengetahui itu? Kenapa sulit cepat gedenya itu sampai berapa tahun ya? Misalnya yang dimakan itu kira-kira usia berapa tahun, Pak? Nah, iya itu aja nggak gede tuh, Oke. cuma segini. Mungkin tuh apa ya? Itu sudah Keturunan ke berapa gitu ya? Mungkin itu usianya ya 20 tahun, Pak. 20 tahunan. 20 tahun cuman belum sampai 15 cm. Iya. Ukuran DL lah. Itu juga ada, tapi itu namanya cendana. Yang satunya cendana itu Pohon cendana. oh cendana kan ada yang wangi lagi tuh. Belum pernah dengar malah. Sudah cendana apa itu yang di dalamnya diambil terus disakiti dulu tuh pokoknya. Cendana. Saya belum paham saya. Apaan? Sebagai anak muda keset Cina saya. Kalau udah wangi itu lebih wangi lagi. Cendana udah wangi itu lebih wangi Lebih lagi. wangi. Itu juga termasuk pohon-pohon yang langka yang ada di Alas Mentau ya. Iya, ya. Termasuk ada di sini dulunya bersamaan. Berarti kalau misalnya kita bayangkan Alas Mentau zaman itu ada pohon mentaos, ada pohon jeruk kingkit, terus tadi apa namanya? Eh, Cendana. Satunya cendana itu apa? Itu loh Mas, yang kalau di Sumatera itu dicari itu pakai religius barang golek itu. Pakai semedi, Oh, pakai ritus pakai ya. gitu-gitulah. Iya. Cari ini. Terus nanti di dalam tuh ada yang sakit oleh alam, kemudian diambil dalamnya. Oh, oke. Mah, belum mudeng ya tapi Belum belum ya? ada cerita saya. Itu CC pohon paling mati. Langka. Garu. Oh iya, Garu. garu nggih. Itu juga Nah. baru heboh diangkat lagi ya. Iya. Garu. Itu kalau tapi kalau di Jawa maksudnya untuk Kota Gede sendiri garu ada sih atau gimana? Ya ada, tetap juga. dulunya ada, cuma orang sini Hilang nggak juga ya. ngeh gitu. Nggak kalau itu penting ya. Sebenarnya Jawa itu ya komplit ya. Alas, Nggak alas ngeh. mentau itu benar ada apa-apa itu ya. Heeh. Nah nyatanya cendana itu sekarang masih ada di Wonosari, berarti kan dulunya mungkin di sini juga ada. Kalau bicara apa ya mungkin respon dari tamu atau wisatawan atau yang beli pohon-pohon itu banyak Pak yang mencari pohon mentau walaupun yang mungkin yang religiusa tadi banyak. Kalau itu banyak kalau yang religiusa itu karena mungkin pohon itu di Jawa Barat pertama itu masih banyak ya, masih ada. Itu sekarang harganya makin mahal. Nah, karena mau cari mentau yang asli ya, harganya itu akhirnya makan yang itu gitu. Dan itu bisa dikangkong yang itu Itu karena mudah tadi itu mudah, ya. religiusa itu mudah. Banyak juga yang di apa? Disambung. Jadi, bawahnya itu bilang itu bawahnya wahong, atasnya tuh. Oh cuman diambil daun atasnya gitu atau gimana? Diambil apa daun dan anunya, kecantikan koloni daunnya itu loh. Jadi dipotong-potong bisa untuk taman gitu. Sekarang kan ada taman-taman itu misalnya di daerah kebun binatang di Jakarta ini Gembiraloka itu di depannya kan banyak orang jual. Nah, di situ jangan takon anting putri itu bisa Sudah langsung ada ya. Nah di sana ada yang memang anting putri asli, ada yang cuma disambung. Ini pengembangannya macam-macam gitu. Tapi itu lebih mudah dikembangkan ya. Lebih mudah yang religiusa tadi, Rikitia religiusa itu lebih mudah. Kalau sepanjang pengetahuan Pak Edi selain panjenengan ada nggak yang mungkin mengembangkan pohon mentau asli? Mungkin Ada. mencoba Namanya konservasi.
Bowo. Mas Bowo. Mas Bowo itu Satrio Wibowo yang tadi di apa kampung sini sebelah sini. Oh, yang tadi ada pohonnya itu ya? Oh, ada pohonnya. Itu Kampung sebelah. dia juga konsen itu, bahkan dia cita-citanya mau bikin hutan lagi Wah sih mantap ya. di Wonosari. Di Wonosari. Oh. Ya kemarin sempat ada info, nek mau cari di Wonosari di Gunung Kidul banyak loh Mas. Wah, tapi aku nyari yang di Jogja aja lah. Tapi tetap Karena- nggak bisa ketemu. Karena kan susah, toh. beda juga toh Mas ya, kemudian lahan Kemungkinan beda dan Ya. kemungkinan orang sana juga nggak tahu. dan beda ya itu. Mungkin yang di sana bukan mentao tapi bentaos. Oh bisa jadi. Itu bedanya apa Beda itu? lagi. Bentaos itu malah lebih besar. Gini. Lebih bentuknya lebih Oh, gede gitu. Secara tubuhnya apa? Oh, Batangnya lebih besar. Batangnya ya, terus warnanya kalau Kalau- mentao itu kan hitam. Pohonnya, Batangnya kan batangnya hitam. batangnya. Oke. Kalau itu kuning. Oke. Kuning apa cerah gitu loh. Kalau dari daunnya barangkali Dari daunnya lebih rapat. lebih rapat, tapi meh mirip juga untuk ininya apa? Mirip ya. Ah, oke. Itu bentaos. Kok namanya hampir mirip itu ceritanya? Satu spesial masa tahu. Kenapa hampir mirip namanya tuh? Ya mungkin satu satu family ya. Satu family. Kira dalam satu spesial atau family atau ordo mungkin. Itu tapi yang bentaos itu bagus untuk bikin patung, untuk bikin Oh, bahan kerajinan topeng, gitu. bisa. Yang dipakai untuk kalau zaman dulu seni tradisi Jatilan itu ya. Nah, Kan pakai topeng panji pakai misalnya. topeng panji Misalnya itu lah. Bintaos ya itu ya. itu bisa dan lebih halus Lebih halus. daripada yang ule atau sekarang malah mungkin cuma Sonokeling. kayu sengon. Sengon. Sengon laut. Makin menurun kok Kualitasnya iya. Nah, bentaos itu lebih bagus. Paling bagus. Paling bagus. Tapi kalau bicara tadi apa dari sisi kayunya, berarti kalau pohon mentao itu kayunya dulu bisa dimanfaatkan untuk apa? Mungkin ada bayangan nggak? Iya, ada kemungkinan untuk ini apa gagang keris. Oh gitu. Berarti lebih aji. Reaksi. Karena dipakai untuk Iya, pusaka kemungkinan ya. pakai itu. Ya pusaka. Saya perkirakan pakai itu. Cuman karena susah nyarinya jadi orang Ya. ganti bahan kan. Kalau sekarang jelas susah ini. Jelas susah. Mungkin sekarang banyak pakai asam terus Kali asam ya. kali asam terus itu timo yang bagus kan timo itu banyak orang nyari. Itu pohonnya juga langka. Sudah langka juga ya. Sudah langka juga. Tapi kalau bicara tadi identitas ya, kalau kemudian kan bahwa pohon mentao ini adalah identitasnya kerajaan Mataram saat itu atau di alas mentao sendiri ini. Iya, jadi malah sebelum adanya kerajaan Mataram Kerajaan sudah ada itu dulu. alas mentaonya dulu. Dan terkenalnya karena alas mentao terkenal Iya. karena pohonnya ya. Iya, karena pohonnya. Kemudian dari pihak yang memberi hadiah dari Sultan Hadiwijoyo itu memberikan kepada waktu itu dikasihkan kepada pemanahan ya, terus pemanahan kasihkan putranya yang namanya Danang Danang Sutawijoyo. Sutawijoyo. Nah, itu dia disuruh menetap di sini, Yeah. kemudian diizinkan membuat kerajaan. Nah, dari cerita rakyat itu kan di hutan mentau ini kan angker, istilahnya banyak penunggunya. Iya. Nah, kalau di dalam ketoprak itu ya kita tahunya dari situ. Oke. Dia minta bantuan Nyi Roro Kidul untuk mengusir yang Menguasai menetap di Mangkunegaran pohon mentau ya. itu. Oke. Kalau membayangkan alas mentau zaman itu sebenarnya seluas apa sih Pak kira-kira? Kalau dilihat dari sekarang ya, wilayah sekarang. Iya. Sampai mana misalnya gitu. Dari Bentang Kota Gede. Kalau lebih dominan mungkin di Jogja. Jadi gini, kerajaan Mataram Kota Gede ini sebenarnya unik ya, karena dia menggunakan tempat di mana seperti lotus atau terate. Oh, pohon itu ya. Oh, dianggap seperti kayak terate. Untuk pengembangan wilayahnya.
Artinya motif-motif di Kota Gede Oh, pasti oke, teratai oke, ya, oke. ukiran peraknya, Oke, oke. ukiran kayunya, teratai semua kan itu lotus ya. Itu Kota Gede asli itu. Itu kenapa seperti itu? Perkiraan saya itu karena Kota Gede itu kan dikelilingi oleh jagal. Jagal itu air. Ya. Air apa ya? Sebelum Beteng itu ada selokan yang mengelilingi Wilayah itu wilayah Kota Gede ini. Itu masih ada sih. ya. Masih ada. Masih ya? ada, masih ada. Masih Kalau fungsi itu? masih ditemukan gitu loh. Seperti di Beteng Cempuri sebelah kirinya Oh, iya, itu iya. kan ada. Oke. Kalau sekarang ini banyak, ya itu di sini malah jadi rusunawa. Oh, yang jadi rusunawa itu. Nah, itu Itu bagian harusnya dari dulu air. dari sungai itu. Oh, Iya itu iya. air. Jadi air itu difungsikan dari Gajah Wong masuk dulu keluar lagi gitu loh. Jadi ini mengamankan kerajaan. Iya. Nah, yang hebat lagi kerajaan itu masih membuat jagang yang kedua. Cadangan. Cadangan lagi yang lebih luas tuh sampai JEC. Oh ya di CEC itu. Iya sampai sana. Luar biasa. Nah, itu luar biasa kan. Berarti dulu tuh kerajaan ini luasnya sampai kira-kira ya sampai JEC. Kalau di misalnya di teater muter ya lebar banget itu. Iya, kalau kita lihat misalnya Pancer pusatnya di sini ya. Masjid Patok Negoro itu di mana? Lah itu Iya, ketemu. iya. Kota negara paling sampai Pleret ya. Pleret, Sleman, Sleman, Pelosok Kuning. Ya, Pelosok Kuning itu, wah itu ada tuh Kulon ya. Ada. Kulon, Nah, nggih. itu Sampai menunjukkan Rapia. itu kekuasaan pertama. Kalau yang di timur di mana ya, Pak? Berarti kan Di kidul timur Pleret. ya itu JEC itu apa? Di JEC. Bandara. Oh, bandara nggih. Oh, iya ning di bandara ada tilas Ada nggih. bandara. Bahkan di situ ada Kurang makamnya Pangeran Purboyo Nggih, dan cikal bakal kampung kita. ya. Oh, nggih nggih. nggih. Kampung kita itu salah satu putra yang nggak mau jadi raja, dia hanya sebagai konsultan aja. Karena memberikan ular-ular aja untuk konsultan untuk negara lah kasarnya untuk kerajaan. Dan dia dimakamkan di sana Ya, nggih. di Wat Galeh itu. Dibuat galer. Tapi kalau patoknya itu ya kalau dianggap sampai sana ya mungkin aja karena di sana juga ada masjid. Ya. Ada masjid, tapi saya belum tahu. Belum tahu ya? Belum tahu. Nah, saya itu ya kemarin itu kan Kalau ler kidul kulon sudah. sempat melakukan ritual namanya Angsom Dahar. Langsung dah. Angsom Dahar. Jadi tahun 2000 berapa ya? Itu lama kok 17 atau 18 kayaknya. 19 lama. Jadi kita melakukan ritual ke sana. Kita kaget juga ternyata Purboyo di sana itu ada Purboyo 1, 2, 3 Ternyata. dan 4. Cuman yang 4 ini tidak dimakamkan di sana. Oh, ternyata juga anu toh. Tedak turunnya Berseri ya. berseri. Kayak Purboyo 1, 2. Ya, iya, iya, iya. Oke, Mas baru tahu nanya. Setahu saya cuma tunggal satu orang gitu. Ya. Ternyata ada. Kalau ada cerita itu. Dari pihak sana ini yang 1, 2, 3. Yang 4 nggak di sini, di mana gitu, di luar Jogja. Tadi saya lupa nanya tentang yang menyebut nama alas Pentauk pertama itu siapa, Pak? Berarti Nah itu sultannya, itu Sultan Hadi Wijoyo. Sultan Hadiwijoyo ini. Pertama kali yang Iya. mengatakan ini alas Pentauk gitu. Iya, dari Pajang. Oh, iya. Pajang itu Solo ya. Solo ya Pajang itu. Daerah mana Lawean gitu. Itu pas diberi wilayah itu ya. Oh, jadi karena kamu sudah bisa menaklukkan Aryo Penantang, Penantang, kamu iya. saya kasih hadiah Alas Pentauk. alas Mentau. Oke. Tapi sebenarnya di situ ada sesuatu yang kurang ikhlas. Oke. Iya sana. Dari yang memberi. Oh, kemudian mekso Oke. karena sudah dikasih tahu kalau ini kamu izinin nanti kerajaanmu kalah sama Jadi besar ini, ya. jadi besar sini. Oke. Nah, tenang. Tenan ternyata. Sebenarnya Ini. kalau dipikir-pikir kerajaan besar itu tidak hanya Sriwijaya, Iya, nggih. Mataram itu gede. Iya, besar, Karena menyatukan seluruh Nusantara, Nusantara. terakhir itu kerajaan Mataram. Iya. Tapi nggak pernah disebut di sejarah. Nggih, nggih. Dropnya ya karena Belanda tadi ya, beda lagi Iya. karena sudah jadi satu terus kudu dimusuhi sama Belandanya. Betul. Jadi Belanda itu kan itu akhirnya dipecah Jogja, Solo ini karena inisiatif Belanda. Mereka Kira-kira- kan bikin fitnah-fitnah terus. Iya,
saya membayangkan jangan-jangan Belanda tahu tentang pohon mentau terus kemudian mereka ngambil menghabisi. jangan-jangan ya ini saya curiga dengan hal seperti karena mereka kan suka dengan ini tuh rempah-rempah Betul. pohon lokal kayak gitu Nggak itu tahu kan itu untuk apa gitu Iya. belum ada riset sih. ya ya sampai sekarang belum ada riset ya Pak. Belum ada riset. Menarik juga ini di riset Jadi di Google pun nggak muncul-muncul. ya nggak ada yang muncul. ketika searching Sedikit itu banget. wah kok dikit banget ini referensinya ini Iya, sedikit banget. kalau misalnya ada nggak ya mungkin apa Pak Edi bisa merekomendasikan yang dari generasi sepuh banget misalnya masih sugeng cerita tentang alas mentau itu kira-kira ada rekomendasi nggak Pak Edi? Dari keluarga jenengan barangkali pastinya atau mungkin selama muter-muter jadi tourisin guide menemukan info seperti itu Mungkin di abdi dalam ya. di dalam gitu di Abdi dalam itu juga tapi belum kurang- tentu juga ya kurang- ada belum tentu tahu ya. ya Karena kadang-kadang dia- mereka cuma bertugas bersih atau ya, gimana itu tidak konsentrasi di situ. ya kadang malah dari orang Mungkin malah Mas Bowo itu aja. oh iya, iya. Satrio Wibowo. Saya yang Nanti saya kasih apa? siap. Apa kenal juga jangan. belum Dia juga budayawan aktif di beberapa organisasi yang apa memperhati cagar budaya ya. budayanya itu sendiri. Kalau bicara hal seperti itu kan masih agak timbang ya misalnya apa ya pohon-pohon asli Iya. Mataram itu kan jarang diperhatikan ya Jarang diperhatikan, jarang diangkat dan tidak ada ceritanya ya. Mungkin Iya. dulu itu begitu ada hutan didatang itu malah dibabati, malah dibabati dihabisin bisa juga. bisa juga iya. Ya itu kan kok nggak ada yang cerita ya ini bahwa ini pohon ini asli di sini kalau bangunan masih banyak ya Ya, tapi kalau untuk vegetasi tadi yang jenengan ngendikake tadi kok jarang banget orang angkat tentang mentau sendiri malah jarang gitu loh. jarang cuma jalan mentok raya. Misalnya ada yang ke Pleret itu juga situs-situsnya tidak bicara Tidak bicara dulu vegetasi. ini ada apa bahkan alur sungai aja nggak diceritakan loh. Kalau jenengan sempat ceritakan ada apa tadi Alur Kejawan. tandon nah itu kan Anu, menarik jagang. gagang itu kan menarik Iya itu sampai perumahan Sendok Indah SMA 5 itu aslinya jagang itu itu. kan perlu untuk diungkap lagi tuh. Nah, itu dulu itu lego itu. Lego, Sampai iya. sekarang masih lego. Nah, itu tembus ke sana ke Jawa. Ada loh yang mungkin jenengan bisa ke makam Dalang Mas. Oh yang di Pleret mentok itu ya Oh, Gunung Kelir itu Iya. mungkin ada di sana. pohonnya ya. Pokoknya Jangan kemungkinan jangan yang besar itu memang pohon itu. Saya nggak ngerti ya. Ada pohon besar di sana. iya tinggi banyak banget. banyak. Tapi nggak tahu yang Eksotik ya. eksotik. Aku juga heran. Luar biasa ya. Eksotik sekali. Yang namanya pohon ini apa? Pohon yang di kuburan apa? Kamboja. Kamboja. Itu Besar, besar, itu ada ya. yang jatuh aja nggak dimakan rahnya kok sampai gini-gini. Saya gulung-gulung. Berapa ratus tahun itu. Ngeri itu. Artinya Dan masih hidup. eh, Yang jatuh itu di anu aja nggak rusak itu. Nah, sekarang kalau pohon kamboja sekarang geleteknya itu wis rusak. pengaruh pupuk itu. Umur. Umur sih. Umur. Ya, usia ya. Berarti itu benar-benar anu itu apa? Pohon purba. Nah, banyak juga orang yang nggak tahu bahwa fungsi pohon kamboja itu kenapa Ditanam di makam gitu ya. makam. Ternyata dia bisa menyerap bau. Oh iya, nggih, nggih, nggih. Wanginya itu ngalah ke ini ya, yang di Ngawas ke. Tapi akarnya desain, juga ya. bisa. Oh Jod iya iya. gitu. Mengurai langsung Mengurai ya. langsung. Kalau lihat tanamannya sebenarnya sudah cukup lama jenengan bermain di tanaman. Nggak tahu 2 tahun apa nggak tahu belum. Tapi yang jelas saya mulai tertarik itu 2013 ketika festival budaya Kota Kediri. Oh, oke. Kan ada. Dulu ada itu ya, festival Ada, budaya itu tadi. kan ada mengangkat itu konservasi vegetasi itu, terus ada juga waktu itu ngangkat cerita apa kekuatan pasukan Sultan Agung. Sultan Agung itu kan sebenarnya dulu juga
anak dari Panembahan Senopati yang Iya. ketiga kalau nggak salah. Itu kan kemudian dia mencoba untuk mengusir Belanda di Batavia. sampai 3 kali. Kemudian dia mengirim 12 kolonel atau istilah apa ya? Letkol. Perwira. Apa? Temenggung gitu, 12. Itu misi 3 itu misi 3 kali itu menghabiskan Temenggung 12 orang. Tapi isunya kan setiap Temenggung yang nggak berhasil pasti pulang dihukum. Dukung. Tapi ini kan bisa fitnah dari Ya, Belanda gitu. bisa, nggih. Menurut saya Pecah sih belah ya. pecah belah supaya lemah di Iya, dalam. supaya saling curiga ya. Saling Nanti nggak ada curiga. yang dikirim. Iya. Tahu nggak dibalikin ya nggak usah dikirim misalnya. Nah, apa Gitu. ke sana mati Iya. terus lurah berhasil pateni sak jone. Iya. Jadi di sini biar umyet. Ya, iya. Pinter banget. Ya, saking pinternya Belanda itu Belanda tadi itu. saya curiganya itu mereka ngambil pohon-pohon mentau itu Nah, dijadikan siapa mebel tahu di ya. sana kan nggak ngerti juga tuh. Bahkan Zaman ini itu. ada isu bahwa Sultan Agung itu kan tidak berhasil Mengusirnya. melakukan itu. Tapi faktanya itu berhasil. Jen Peter Kun itu Oh, ada ya. terbunuh, Oke, terbunuh itu. kepotong lehernya, kepalanya dibawa pulang ditanam di Imogiri. Di Imogiri itu ya? Cerita- Ya, yang diinjak-injak itu ya. Itu, oh. Yang diinjak-injak itu. Nah, itu tapi Belanda mengklaim bahwa matinya karena kolera. Jadi sebenarnya misi Oh, iya. itu sudah berhasil. Iya, iya. Sudah berhasil. Ya, itu ada cerita wabah kolera zaman itu ya. Karena yang Di Eropa. dikirim itu kan putra Mangir. Jenengan asli mana? Ini asli Mangir nih, Pak. Jenengan asli Mangir. Jadi Mangir itu kan Wonoboyo itu kan di sana juga ada pohon mangir itu langka juga. Mas belum tahu itu. Pohon Oh, mangir ada. kayak apa itu? Ayo, ada di sana. Coba ke sana nanti. Jadi dulu kan itu kan SK-nya Ki Ageng Mangir itu kan dari Mojopahit Oh, ngaten nggih. untuk menempati pos di Pemangiran Di Mangir nggih. Wetan Progo ya. Ya, Wetan Grego. Jadi setiap ada orang setiap penduduk yang terke glondong pengarang-arang atau peti itu lan lewat sana. Kelas itu. Nah, itu sama Ki Ageng Mangir itu merupakan hak dia. Nggih. Kembalikan Ke Majapahit. ke Majapahit atau dipakai sendiri untuk kemakmuran dia karena sudah punya SK itu. Iya. Di sini muncullah Mataram. Iya, Ini iya, mengganggu gitu. Karena di situ untuk Jalur. Ya. jalur untuk upeti yang mau ke sini juga. Akhirnya diserang. Ternyata sakti kan. Ceritanya gitu nggih. Wah, coba dari Gunting namanya. Terus akhirnya mengirim putrinya yang cantik ke sana sebagai umpan, sebagai agen rahasia. Agen rahasia. Tapi malah kecantol beneran. Malah jadi Jadi ledek kan di sana, tapi ternyata jadi Jadi- cinta beneran sama Ki Ageng Mangir. Malah dibek jujur secara siri lah, ya. kan tidak direstui nih. Ya, dari Majapahit juga, dari sini juga ya. Dari Dari sini. dari sini kan nggak direstui Iya. sama bapaknya. Iya. Bapaknya kan Panembahan Senopati. Iya. Nah, si anak ini akhirnya menghasilkan anak kembar. Itu yang dikirim ke Batavia Nah, tadi. yang dikirim ke Batavia itu. Malah baru tahu juga ceritanya. Menarik juga ini. Ya loh, itu yang tahu persis itu ada penulis namanya Pak Mustafa Hasim ya. Oh, Pak Mustafa Yasin ya. Iya, Hasim. Dia tahu katanya. Malah penasaran juga dengan pohon mangir itu. Berarti kan seusia mentau kan itu pohonnya. Seusia mentau atau malah Atau lebih lebih tua, lebih ya. tua lagi ya. Kalau Nah itu masih ada. kemudian bisa mau dia disusupkan sebagai anu, pemberi makan kudanya Belanda-Belanda itu. Ketika perang Umyam Mata-mata itu itu dia ya. bisa membunuh. Nah itu cerita di pihak apa Indonesia sebenarnya. Iya, sudah menang ya sebenarnya. Kayaknya dimakamkan di Depok menang orang itu. Depo Parantritis? Depok Oh, sana. Depo Jakarta. Jakarta. Luar biasa. Itu belum pernah nulis sampai sana itu. Selain lewat Depok tapi nggak ngerti. Silala Pernah ke sana. saya lo tuh anu lo. Nah, Luar jarang biasa. cerita tak. Luar biasa itu Depok daerah mana ya? Sering lewat ya. Bisa aja di kalau udah masuk Kalau Google nama? sih penak ya. Oke. Kalau namanya berarti siapa itu yang Wah, sing apik takon Mas. Pak Itu tadi. Oke, Mas.
Mustafa Wiasip, dia lebih tahu persis. Oke. Atau dicari di apa ya, The Graph atau apa. Oh nggih didegraf ya. Baik Pak, terima kasih wawancaranya.